Jadi yang berasal dari dunia ini tidak akan pernah mengenal yang berasal dari Allah. surga. Ya, betul. Makanya Tuhan berkata, dunia menolak kita karena kita bukan berasal dari Dunia. nangkap ini ya. Ya, karena yang bukan berasal dari dunia itu ada di dalam diri kita, yaitu ya, Roh Kudus. Itulah yang ditolak. Sebenarnya yang ditolak bukan kitanya, tapi pribadi itu yang ada di dalam diri kita, itulah yang ditolak. Haleluya. Saya ulang ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Ini seringkali dipakai banyak orang ayat ini. Mari kita lihat kemana sih arahnya ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kemanakah arahnya firman ini? Jasmani atau rohani? Rohani. Rohani ya. Seluruh firman ini berbicara ke arah rohani. Ya. Nah, berarti kalau saudara punya pergumulan masalah keuangan, jangan pakai ayat ini. Ya kan? Seringkali loh orang dalam pergumulan keuangan tiba-tiba, saya tidak pernah dibantu, saya tidak pernah terpikir akan dibantu oleh si A. Terus pakai ayat ini. Tuhan tidak pernah, artinya kalau bicara berkat, sebenarnya sudah tersedia kan, kalau berkat itu toh. Tinggal bagaimana kita, tinggal bagaimana kita saja, bagaimana caranya untuk memilikinya, untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Pertama kita tempatkan dulu Tuhan lebih besar di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Maka sebagai anak, maka Bapa akan bertanggung jawab mencukupkan, memelihara apa yang menjadi setiap keperluan-keperluan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Haleluya. Nangkap ya. Tetapi saya ulang ayat 9 sampai tajam. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi loh. Yang mengasihi, kuncinya ini harus yang mengasihi Tuhan. Jadi ada pengalaman-pengalaman rohani yang tidak pernah kita alami, bisa kita alami. Ada kuasa-kuasa Tuhan yang kita alami, yang terjadi dalam diri kita, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tapi Tuhan izinkan kita alami. Betul ya? Supaya kita tidak yang murtadin pasti banyak pengalaman supranatural mereka, dan itu jauh-jauh sebelumnya mereka tidak pernah terpikirkan akan mengalami hal itu. Setuju? Betul ya? Bagaimana murtadin tiba-tiba bisa mengalami Tuhan begitu luar biasa? Bagaimana mereka bisa menjadi penginjil? Tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Bisa berdoa, bisa mendoakan orang. Bahkan yang lain bisa berbahasa roh. Yang Kristen duluan belum bisa berbahasa roh. Yang murtadin malah sudah bisa berbahasa roh. Pernah nggak terpikirkan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan mengenal Tuhan Yesus seringkali tidak pernah terpikirkan ya. Bukan tahu Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu, bedakan mengenal Tuhan Yesus dan tahu Tuhan Yesus.
Orang Kristen tahu Tuhan Yesus tapi belum tentu mengenal. Iya. Benar ya? Iya. Kalau orang Kristen kalau orang Kristen mengenal Tuhan Yesus, kalau ada persoalan dia tidak lemah. Benar ya? Kalau orang Kristen tahu Bapaknya, Bapak yang hebat, Bapak yang luar biasa, Bapak yang sanggup, Bapak yang ajaib, kira-kira kalau ada persoalan dalam hidup, takut, khawatir, gelisah, atau bagaimana? Tidak takut. Harusnya tidak, Bu. Iya, kalau yang sudah mengenal. Iya, tapi kalau hanya sekedar tahu, dia akan cepat goyah. Sakit sedikit, udah takut. Dengar penyakit yang baru, yang parah, langsung membayangkan kematian. Itu yang tahu, itu baru tahu Tuhan, ada Tuhan Yesus. Tapi kalau yang kenal, tahu kenal ya? Iya. Kenal gitu loh. Kalau kenal berarti kita ini kan statusnya anak. Kalau kita punya kebutuhan, berarti segala kebutuhan kita, karena kita tahu Bapak kita sanggup, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Makanya di firman itu selalu Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Tapi kenapa orang masih mengalami hal seperti itu sebagai orang Kristen? Karena hanya tahu. Jadi jangan berhenti di tahu. Harus mengenal. Harus mengenal. Hari-hari ini ada begitu banyak orang datang minta dukungan doa. Tapi ketika kita kupas Yohanes 10 ayat 10, puji Tuhan, tercerahi, terbuka, sadar dia berasal dari mana. Dengan segala keterbatasan, pegang firman, kuasa Tuhan bekerja. Karena siapa yang pegang firman pasti mengalami janjinya. Amin. Tidak ada yang berpegangan kepada Tuhan jatuh. Ada nggak yang berpegangan sama Tuhan jatuh? Tidak. Firman Tuhan itu adalah pegangan kita, pedang roh. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Siapa yang pegang firman tidak akan jatuh. Sekalipun di tempat yang artinya menurut kita ini mustahil buat kita bertahan. Mustahil bisa lolos dari sini. Tapi karena kita punya pengenalan akan Tuhan, kita pegang Tuhan melalui firman-Nya, melalui janji-janjinya, maka tidak perlu takut. Tidak akan jatuh. Siapa yang pegang firman tidak akan jatuh, itu mustahil. Nah, persoalannya sekarang ada di tangan kita. Kita mau pegang atau tidak? Ya kan? Ya, Bu. Kita yang memutuskan. Kuasa itu sudah diberikan. Amin. Sudah terima kuasa belum semuanya? Sudah diberikan. Persoalannya kuasa itu mau kita pendam atau mau kita gunakan. Ya kan? Ada begitu banyak orang ragu mendoakan orang. Tahu kenapa ragu, Bapak Ibu? Tidak yakin. Bukan. Ragu itu maksud saya penyebabnya. Penyebabnya dia tidak yakin. Penyebabnya dia ragu apa? Tidak percaya, Bu. Bukan. Kurang firman Tuhan. Bukan. Takut tidak berhasil. Tidak kenal bapaknya. Coba kalau kita di rumah mau panggil bapak pelan, keras, atau ini kita yang punya pengenalan akan bapak kita, mau dipanggil pelan, bapak kita nyahut atau tidak, mau dipanggil keras, bapak kita nyahut atau tidak, kita yang kenal kan? Sama. Kalau kita kenal bapak kita, kuasanya diberikan kepada kita, ya tinggal kita percayain. Tapi kalau masih takut, berarti kita belum punya pengenalan. Maka milikilah pengenalan akan Bapa. Aduh, mana ada si Bapak, anak tidak kenal Bapa. Iya. Kalau ada anak yang takut melakukan perintah Bapa, berarti anak tidak kenal Bapa.
Ya kan? Bapak suruh sembuhkan, doakan orang sakit misalnya. Terus kita takut-takut. Karena siapa yang kita lihat? Siapa yang kita lihat kalau kita ragu? Iya, diri kita. Bapak nggak kelihatan. Yang kelihatan diri kita. Iya, pasti nggak kerasa lah. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan kita sembunyikan, yang kita tonjolkan kita. Bisa nggak ya? Berhasil nggak ya? Padahal kita sudah jelas-jelas lihat laut terberau terbelah. Itu kan Tuhan yang sama, Bapa yang sama. Ya, amin. Jadi sudah mulai berani nih ya, sudah mulai berani menghardik nih. Iya kan? Kalau Bapak kita ajaib, berarti perbuatannya juga ajaib. Nggak mungkin kalau Bapaknya ajaib, perbuatannya nggak ajaib. Nangkep ya? Sudah mulai terbakar ini. Jadi kalau nanti ada yang mau didoakan, udah langsung praktek aja, langsung doakan saja. Kan bukan kita yang menyembuhkan. Tinggal ngomong, gitu kan? Bukan di dalam nama Karolin, kan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Masalah sembuh atau tidak sembuh bukan perkara kita. Iya kan? Kita tidak berdosa kalau ada orang kita doakan terus tidak sembuh, terus kita berdosa. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang tidak sembuh, berarti ada yang mau dibereskan. Kita kan belum tahu yang sakit ini, yang didoakan ini seperti apa. Toh? Ya. Oke. Sampai sini nangkap? Haleluya. Lanjut ya. Ya.